Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala, Idan falmuslimuna al-maqsuduna libni Mas'udin humus sahabatu radiyallahu anhum. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, Usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'i bihim wal iqtida'u bihim wa man hadiya bi ridallahi min ba'dihim fal iqtida'ihi bi hadiyihim. Qala Allah ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد جاء تحديد زمن السلف الذي لا يجوز مخالفتهم بإحداث فهم لم يفهموا. في حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. متفق عليه. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يمينه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata pengarang kitab ini Sittu Durar, Al-Syekh Abdul Malik Ramadhan al-Jazairi hafizahullah, Idhan fal muslimun al-maqsuduna li Ibn Mas'udin humus sahabah. Kita pada pekan yang lampau telah menjelaskan athar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan di ujung daripada perkataannya, ya, fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dilihat oleh orang-orang muslim itu baik, maka dia adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'awhu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un, dan apa yang mereka lihat buruk, maka dia buruk di sisi Allah. Ini maksudkan dengan kaum muslimin di sini, maksudnya kata Ibnu Mas'ud, maksudnya adalah para sahabat Rasulullah. Dan riwayat ini menunjukkan, ya, ijma'nya para sahabat itu ma'sum, terjaga daripada kesalahan. Kalau para sahabat sepakat atas satu perkara daripada perkara-perkara, ya, agama ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ijma' mereka tak boleh diselisihi. Karena apapun yang mereka sepakati pasti itu baik. Ya, jika menurut mereka baik, maka di sisi Allah itu baik. Jika menurut mereka buruk, maka di sisi Allah itu buruk. Ini menunjukkan ijma'nya para sahabat tak boleh diselisihi. Sepakat para sahabat menunjuk Abu Bakar setelah, ya, Rasulullah wafat, maka tak boleh diselisihi. Setelahnya adalah Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali. Urutan ini dengan ijma' kaum muslimin, maka tak boleh ditentang. Yang menyelisih kesepakatan para sahabat, mereka terancam keluar daripada Islam, karena kesepakatan mereka itu maksum dari kesalahan kalau mereka bersepakat. Ya, sebagaimana sepakatnya mereka membakar semua mushaf pada masa Uthman yang ditulis oleh masing-masing sahabat dengan riwayat-riwayat yang beragam-ragam, dengan bahasa yang beragam. Ini ijma'. Kita pindah kepada perkataan Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala tentang kewajiban mengikuti para sahabat. Tak cukup hanya modalnya Quran dan Sunnah. Karena judul ini, ya, judul yang kita bawakan ini adalah lanjutan daripada penjelasan
bahwasanya memerlukan rukun yang ketiga ya setelah Quran dan Sunnah itu adalah ya pemahaman as-salafus salih. Tak mungkin kita dapat memahami Quran dan Sunnah tanpa pemahaman mereka. Dan yang dimaksudkan dengan as-salafus salih adalah ya sebaik-baik zaman keemasan Islam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apapun yang tidak pernah mereka anggap agama pada masa mereka dan dianggap oleh orang-orang yang datang setelah mereka agama, maka itu adalah agama yang palsu, bukan agama yang hak. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, qala Imam Ahmad rahimahullah, usul sunnati indana, prinsip sunnah menurut kami. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad dengan sunnah di sini adalah cara beragama. Prinsip beragama menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh dengan apa ya yang dipegangi oleh sahabat-sahabat Rasulullah, wal iqtida'u bihim, dan berupaya mencontoh mereka. Kalau mengamalkan amalan sebagaimana yang mereka amalkan, tak mungkin, mustahil. Kita berupaya mencontoh mereka. Ya, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, prinsip beragama menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Kami berpegang teguh dengan apa yang dipegang teguh oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, wal iqtida'u bihim, berupaya mencontoh mereka. Untuk beramal sebagaimana amalan mereka mustahil, takkan mungkin terjadi. Ya, berkata Anas bin Malik, aku mencintai Rasulullah dan aku berharap akan dikumpulkan bersama Rasulullah, walaupun aku tak akan mungkin beramal sebagaimana Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar Siddiq dan aku berharap dikumpulkan oleh Allah di surga bersama beliau, meskipun aku tak akan mampu beramal sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Demikian juga dengan Umar. Kita tak akan mungkin beramal sebagaimana baiknya dan sempurnanya mereka beramal, mustahil. Tak mungkin. Ya, bayangkan ketika ditanyakan antara perbandingan antara Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi dengan Umar bin Abdul Aziz kepada salah seorang ulama, maka dia marah, demi Allah, satu debu saja yang menempel di hidung Muawiyah itu tak akan dapat disamai oleh Umar bin Abdul Aziz walaupun dia beramal sepanjang hidupnya. Subhanallah. Tak mungkin kita beramal sebagaimana mereka secara utuh sempurna, mustahil. Subhanallah. Begitu tingginya mereka. Ya. Tapi kita berupaya mencontoh mereka. Inilah kata Imam Ahmad, wal iqtida'u bihim, berupaya mengikuti mereka. Berupaya kita ya untuk mengikuti jejak mereka. Wa man hadhiya bi ridallahi min ba'dihim faliqtida'ihi bihadihim, barang siapa yang beruntung mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala setelah mereka, keberuntungan itu diperoleh karena mengikuti mereka. Kalau kita mau beruntung, ikutilah cara beragama mereka. Apa yang tak pernah mereka anggap agama, jangan pernah kita anggap agama. Apapun juga yang tak pernah mereka rayakan, jangan kita rayakan. Yang tak pernah mereka buat, jangan kita buat. Kita anggap bagian daripada agama. Ya. Apapun yang tidak pernah menjadi bagian agama pada masa mereka, kemudian dibuat oleh orang-orang datang mereka setelah mereka seolah-olah agama, itu bukan agama. Subhanallah. Patokannya adalah mereka. Ya. Mereka lah orang yang paling terdepan dalam agama ini. Mereka yang paling paham dengan agama, mereka orang yang paling cinta dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah buktikan dengan berkorban apapun untuk Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali hal-hal yang datang setelah mereka dibuat-buat orang. Mereka mengatakan ini bagian daripada kecintaan terhadap Rasul, bagian daripada kecintaan terhadap Islam. Mereka mengatakan ini syiar Islam, ini simbol Islam. Tapi kita mengatakan apapun yang tidak pernah mereka buat di masa mereka dan bukan bagian agama pada masa mereka, dianggap oleh orang datang yang belakangan setelah mereka itu agama, bukan agama. Maka orang yang beruntung setelah mereka adalah yang berupaya mengikuti jejak mereka, para sahabat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dalilnya ya tentang keutamaan mereka sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 100, dan orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik.
Ya, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah meridhai semua para sahabat Nabi. Ya, dari golongan Muhajirin dan dari golongan Ansar. Dan orang-orang datang setelah mereka, semua Allah ridhai mereka, mengikuti mereka dengan kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mengikuti jalan mereka, kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah meridhai mereka. Mereka telah buat jalan. Dan jalan mereka itu adalah jalan yang telah dibentangkan Nabi SAW. Mereka mengikut, mereka memahami ya dengan baik dan benar apa yang telah diajarkan Nabi, ditinggalkan Nabi kepada mereka. Kemudian kita ikuti mereka, pasti kita akan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita tidak mengikuti jalan mereka, kita buat jalan sendiri, kita katakan ini yang baik. Ya, meskipun mereka tak buat tapi ini baik. Ya, inilah jalan yang lebih cepat, ini jalan lebih singkat. Ya, ini jalan yang lebih tepat. Maka kita tak akan bertemu dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-imam طيب ننتظر شوية. وقد جاء تحديد زمن السلف الذين لا تجوز مخالفتهم بإحداث فهم لم يفهموه. Dan telah datang kejelasan ditentukannya zaman as-salaf yang tak boleh mereka diselisihi dengan membuat paham apapun yang baru yang tidak pernah mereka pahami. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidup pada zamanku. Apakah maksudnya Abu Jahal? Mungkin mustahil. Ataukah Abu Lahab? Mustahil. Ya, pasti yang dimaksudkan orang-orang di sini yang terbaik di zaman Nabi adalah para sahabat-sahabatnya. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, inilah generasi tabi'ut tabi'in. Ini persaksian dari Nabi, rekomendasi dari Nabi. Kalau kita ditanya, kenapa akan mengikuti para sahabat dalam segala hal? Jawabannya karena Allah meridhai mereka. Allah berikan rekomendasi untuk mereka dan Nabi pun memberikan rekomendasi untuk mereka. Nabi SAW menjamin mereka adalah sebaik-baik manusia di masa Nabi SAW. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya. Karena itulah siapapun yang mengikuti sebaik-baik manusia akan menjadi baik. Siapa yang dikatakan sebaik-baik manusia? Para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka, yang mengikuti mereka, para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka yang mengikuti para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadim yaminah. Kemudian datanglah zaman, ya, ada orang-orang yang mana persaksiannya lebih mendahulu daripada sumpahnya. Bersaksi sebelum diminta bersaksi. Ya. Wa yaminuhu syahadatah. Sebagian orang sebaliknya pula, dia berani bersumpah padahal belum diminta kesaksiannya. Ya, padahal dahulu kala orang itu diminta bersumpah ketika diminta, tanpa dia mengatakan bahwasanya bersumpah. Dan orang diminta sebagai saksi ketika datang bersaksi. Muttafaqun alaih. Tapi ini menunjukkan perubahan zaman. Ya. Yang jelas yang mau kita ambil di sini bahwasanya sebaik-baik zaman adalah 3 kurun ini. Kurun sahabat, kurun tabi'in dan kurun tabi'ut tabi'in. Mereka yang dijamin Rasulullah SAW sebaik-baik manusia. Naam. قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى الإسلام إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفها من أهل القرون الثلاثة مشهود لهم بالخير على لسان صادق المصدوق. قال الإمام عبد الحميد ابن باديس. Berkata Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah, al-Islamu innama huwa fi kitabillah. Islam itu terdapat dalam kitab Allah. Konten Islam itu ada pada kitab Allah, wa sunnati rasulih, dan ada pada sunnah rasulnya. Wa ma kana alaihi salafuha min ahli al-qurun ats-tsalatsati al-masyhuri lahum bil khairiyah ala lisan as-sadiq al-masduq. Jadi yang namanya Islam itu adalah kontennya yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dan apa-apa ya yang diamalkan oleh sebaik-baik generasi
yang dapat rekomendasi dari Nabi SAW bahwasanya mereka lah sebaik-baik manusia, ya, atas lisan Rasulullah SAW, as-sadiqu yang jujur, al-masduq yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita baca di atas. Jadi kita mengikuti mereka itu bukan sembarangan. Allah Tabaraka Ta'ala yang telah meridhai mereka, Nabi yang mengatakan mereka sebaik-baik zaman. Dalam segala bab maka hendaklah kita mengacu kepada mereka. Dalam bab berakidah, dalam bab bermuamalah, dalam bab ya apapun juga kita akan mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Jalla wa Ala. Nah. Walihada الأصل نظائر ولهذا الأصل نظائر وأدلة من الكتاب والسنة منها قول الله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kembali Syekh Abdul Malik ingin menguatkan pendalilan tentang ya kewajiban kita mengikuti para sahabat, kita akan dapat petunjuk. Ya, walihadzal asli nadhairu wa adillatun minal kitab wa sunnah. Prinsip ini, prinsip tak akan mungkin kita sempurna memahami Quran dan sunnah tanpa sahabat. Prinsip wajibnya mengikuti para sahabat dalam memahami Quran dan sunnah banyak sekali dalilnya dalam Quran dan dalam sunnah. Minha diantaranya qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, yang dibawa Rasul adalah Quran dan sunnah. Barang siapa yang menentang Rasul, maksudnya menentang apa yang dibawa Rasul berupa Quran dan sunnah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang padanya petunjuk tersebut. Dan ini menunjukkan orang yang menentang Rasul sebelum sampai kepadanya ilmu, sebelum sampai kepada petunjuk, dia ma'dzur, diberikan uzur. Dan banyak sekali keterangan dalam Quran dan Sunnah bahwasanya orang yang tidak memiliki ilmu diberikan uzur karena kejahilannya. Dan di sini dikatakan barang siapa yang menentang Rasul, yang dibawa Rasul di dalam Quran dan Sunnah, maksud menentang Rasul, menentang apa yang dibawa Rasul, apa yang dilakukan Rasul berupa Quran dan Sunnah setelah datang kepadanya hujah, petunjuk, tegak kepadanya hujah, telah sampai kepadanya ilmu. Ya, di sini ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang menentang Rasul. Apakah berhenti sampai di situ? Belum. Lanjutannya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mereka menentang Rasul dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin. Ya. Pertama, dia menentang Rasul, maksudnya menentang Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin. Siapa yang mukmin di sini maksudkan? Para sahabat. Karena yang mukmin pada masa Rasul mereka yang baru ada. Gak akan mungkin orang-orang datang belakangan. Dengan sekarang, yang paling terdepan dikatakan mengikuti jalan bukan orang-orang mukmin, maksudnya adalah para sahabat. Dia buat jalan sendiri, bukan jalan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW. Dan inilah rukun yang ketiga yang kita sedang bahas. Rukun pertama, waman yushaqiqir rasulullah, yang menentang Rasul. Kita katakan yang dimaksudkan dengan yang ditentang dari Rasulullah adalah Al-Quran dan Sunnah yang dibawa Rasulullah SAW. Ternyata dalam memahami Quran dan Sunnah ini butuh rukun yang ketiga, yaitu apa? Pemahaman para sahabat. Maka Allah katakan setelah itu, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mereka berupaya mengikuti jalan selain daripada jalan orang-orang mukmin. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Artinya, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam keterambang-ambingannya, dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannama, kami akan giring mereka, benamkan mereka ke neraka jahannam. Wa sa'at masirah, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Dan ini ancaman kepada siapapun yang tidak ikut yang dibawa Rasul, ialah Quran dan Sunnah, dan tidak ikut apa yang dijalani para sahabat, pemahaman yang sahih, pemahaman para salafus saleh, dijamin pasti dia tersesat dan terancam dengan neraka jahannam. Dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembalinya, dan billah. Subhanallah. Maka kita dalam berislam tak ikuti manapun juga. Tak ada kewajiban kita ikut kepada ormas, tak ada kewajiban kita kepada mazhab,
Wallahi kita tidak ditanyakan tentang apa ormasmu dalam kubur. Tak ditanyakan kau mazhabnya apa dalam kubur, tak ditanya. Tetapi kita ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan pemahaman Rasulullah tak akan mungkin sampai kepada kita langsung loncat tanpa melalui jembatan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampailah kepada kita. Karena itulah kita melihat musuh Islam sebagaimana kaum Rafidhah. Mereka berupaya meruntuhkan sunnah. Bagaimana caranya? Mereka berusaha mencela para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena mereka tahu Quran tak mungkin dirubah, tapi sunnah mereka dapat berusaha meruntuhkan sunnah. Bagaimana caranya? Mereka berupaya memfasikkan bahkan mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika telah kafir Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bukan Ali mereka dewakan, bahkan mereka angkat sebagai Tuhan. Mereka kafirkan Muawiyah, mereka kafirkan Aisyah, Hafsah, mereka kafirkan Abu Hurairah dan semua sahabat-sahabat kecuali segelintir manusia. Runtuhlah Islam. Dari mana kita mengambil ilmu? Subhanallah. Itulah cara mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil ini menunjukkan kewajiban rukun yang ketiga itu, mengikuti jalan orang-orang mukmin. Dan mustahil orang-orang mukmin ini membuat jalan sendiri. Pasti mereka mengikuti jalan siapa? Rasulullah SAW. Subhanallah. Kenapa tak cukup ya Ustaz mengikuti yang Quran dan Sunnah? Tak cukup karena setiap orang pun mengklaim demikian. Bahkan masing-masing orang bawa dalil. Dan kita telah bahas pada minggu yang lampau, pekan yang lampau, memang dalilnya sahih. Sebagian yang mereka ungkapkan dalilnya sahih, tapi pemahamannya yang salah dan menyimpang. Sebagaimana kita katakan, kadang kaum Khawarij bawa dalil daripada Quran untuk mengkafirkan kaum muslimin, dalilnya dari Quran. Kata Ali ketika mereka katakan inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah. Kata Ali, kalimatu haq, ini kalimatnya benar karena Quran. Tapi cara pemahaman yang batil, urida bihi batil, mereka maksudkan tujuannya adalah kebatilan. Berapa banyak kita melihat zaman demi zaman orang yang memelintir dalil supaya sesuai dengan hawa nafsunya, supaya semuanya boleh, supaya semuanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jangan katakan bid'ah, jangan katakan tak boleh, semua boleh. Dalilnya apa? Nih. Terkadang mereka ambil Quran, terkadang mereka ambil sunnah, banyak yang mereka ambil. Dalilnya sahih, pemahamannya yang tak pernah dipahami tak pernah dipahami para sahabat seperti apa yang mereka pahami. Subhanallah. Tafadhal. والشاهد هنا في ضم مجانبة سبيل المؤمنين إلى مشاقة الرسول لاستحقاق هذا الوعيد الشديد، مع أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كفيلة بذلك، كما قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Wasyahidu huna, yang ingin kita beri garis bawahi dari ayat yang mulia ini, fi dhammi mujanabati sabil mu'minin ila masyaqqatir rasul listihqaqi hadzal wa'id syadid, di mana Allah menggandengkan orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan orang-orang mukmin dengan orang-orang yang menentang Rasulullah. Mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan ancaman neraka jahanam ini. Subhanallah, digandengkan di sana. Padahal kata beliau, ma'anna masyaqqatar rasuli wahdahu kafilatun. Sesungguhnya kalaulah dikatakan menentang Rasul saja selesai, cukup mereka dapatkan ancaman dengan neraka jahanam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, setelah diri mereka kafir tak puas, mereka menghalangi orang dari jalan Allah agar orang meluk Islam, agar orang mengamalkan agama. Alangkah jeleknya mereka, jahat mereka, sudahlah dalam diri mereka kufur, menghalangi orang yang ingin masuk Islam. Wasyaqur rasulah, tak cukup hanya sekedar menghalangi orang dari Islam. Wasyaqur rasulah, mereka pun berupaya untuk menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, padahal telah datang kepada mereka petunjuk, telah tegak kepada mereka hujah, telah sampai kepada mereka pesan Rasulullah SAW. Lan yadhurrullaha syai'an,
Allah mengatakan mereka tak akan dapat membahayakan Allah sedikit juga pun. Ya. Wa sayuhbitu a'malahum, Allah akan membatalkan, gugurkan semua amalan-amalan mereka. Ya, pada hakikatnya menentang Nabi saja sudah selesai. Gugur amal mereka, terancam dengan neraka. Tapi untuk lebih menjelaskan kepada orang, karena setiap kelompok-kelompok yang datang belakangan, mereka juga mengklaim, kalian aja yang Quran Sunnah, kami pun Quran Sunnah, ini dalilnya. Tapi ketika diteliti, kemudian disamakan dengan para sahabat, apa yang kau pahami ini? Apakah Nabi dan para sahabat paham seperti itu? Ternyata tidak. Apa yang kau kerjakan ini? Apakah Nabi dan para sahabat kerjakan itu? Ternyata tidak. Disitulah kita akan dapat menemukan kebenaran. Kalau tak ada ini, semua orang boleh mengatakan kami juga Quran Sunnah kok. Dan sungguh banyak orang-orang tertipu dengan para dai-dai yang menyuarakan Quran dan Sunnah, tapi pemahaman yang mereka suarakan bukan pemahaman para sahabat, untuk melegalkan segala maksiat, segala macam syubhat. Subhanallah, banyak sekali, sehingga orang-orang yang malas ngaji, malas datang ke majelis ilmu, cukup mengandalkan apa? YouTube katanya, mengandalkan YouTube, share, mengandalkan Facebook, share. Sudah bersimpu di kalangan para penimba dan para ulama. Orang seperti ini gampang tergelincir, akhirnya ikut pemahaman-pemahaman nyimpang. Apalagi lihat ini, wih, ini paling banyak ini penggemarnya, ini dicintai netizen ini. Subhanallah, mereka akan tergelincir. Kenapa? Karena ditawarkan kepada mereka ini Quran dan Sunnah, padahal mereka berselubung dengan pemikiran-pemikiran Khawarij, tapi karena tak pernah ngaji, tergelincir. Tak pernah tahu bagaimana paham Khawarij, mencela pemerintah, penguasa, tergelincir. Subhanallah, ya. Sebagian menyimpan paham-paham sufi yang menyimpang, tergelincir, tak paham kita. Kenapa? Dia juga bilang, siapa bilang ini bid'ah? Qala Rasulullah. Apa mau kita bilang? Semua boleh. Ya, ini bahayanya. Sungguh mereka gampang tergelincir. Karena tak ada ikatan batin dengan para ulama atau para penimba ilmu. Gurunya siapa? Gurunya YouTube. Syekhnya siapa? Syekhnya Google. Subhanallah. Ya. Di mana majelisnya? Majelisnya di WhatsApp. Bagaimana mereka akan dapat petunjuk? Subhanallah. Jika tak datang. Andai kata antum melihat statusnya kayak ulama, semuanya copy dan paste. Subhanallah. Ya, ikhwatul kiram, tak mungkin kita lepaskan kajian-kajian. Ya, maka antum jangan latah, ini paling banyak penggemarnya Ustaz, ini paling banyak netizen yang melihatnya, lihat ini kalau antum tulis namanya paling atas dia. Belum jaminan. Subhanallah, Ustaz, antum bilang Quran Sunnah, itu juga Quran Sunnah, tapi antum di timur, dia di barat. Subhanallah. Tak bisa. Jika anda mau tahu, samakan dengan paham sahabat. Ustaz, dia juga menyebutkan sahabat-sahabat, cek kebenaran sanadnya. Kemudian jika sahabat berselisih, kita ambil yang lebih dekat kepada kebenaran. Dari para sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka berselisih dalam perkara-perkara furu'. Kalau andai kata mau kita ikuti ketergelinciran setiap orang, bahaya kita. Sebagian sahabat tergelincir seperti Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah, itu contohnya. Ini Ibnu Abbas kok membolehkan nikah mut'ah? Subhanallah. Walaupun di sana beragam versi para ulama, ada yang mengatakan yang dimasukkan Ibnu Abbas adalah nikah, bukan nikah mut'ah tapi haji mut'ah, haji tamattu. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas salah rujuk, banyak uzur. Andai kata kita mau, tergelincir kita binasa. Ya, ini boleh kok masalah ini, musik ini boleh kok, ini dalilnya ini perkara khilaf. Andai kata kau ikuti ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama yang, maka kita akan bahaya, tergelincir pula kita. Semua jadi boleh, tak ada yang tak boleh. Ya. Karena itu ikhwatul kiram, tadi kita katakan yang menjadi hujjah maksum ijma para sahabat, bukan sahabat per individu. Itu sahabat bagaimana yang datang setelah mereka. Bagaimana para tabi'in? Ya, kalau kita lihat, kita pelajari fikih, setiap hari kita baca perkataan para ulama-ulama tabi'in. Mereka berbeda-beda dalam memahami beberapa perkara-perkara fikih yang sifatnya ijtihadi. Subhanallah. Ya. Maka kita katakan yang dijamin sebaik-baik zaman adalah kesepakatan mereka, ijma' mereka secara umum, cara beragama mereka. Tapi individu per individu tidak.
siapapun juga. Yang boleh kita ikuti per individu dalam segala hal hanya Rasulullah SAW. Kita telah belajar bagaimana kemarin, ya, marah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas marah kepada Urwah. Dia bilang, kau tanya ibumu itu, Nabi yang merintahkan mereka haji tamattu, kau tentangkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dari sinilah kalian rusak. Subhanallah, lihat, tak memandang siapapun juga. Maka namanya mazhab salaf bebas, tak ada terkungkung terikat kecuali kepada dalil. Tak ada terikat terkungkung dengan guru, dikontrol dari pusat. Kalau kata gurunya A, harus A semua ke bawah. Itu bukan salaf. Apalagi perkara-perkara ijtihad. Tak ada salaf itu satu warna. Kalau kata guru baju semua harus warna biru, semua warna biru, itu bukan salaf. Subhanallah. Ya. Salaf dalil salaf, bukan guru. Subhanallah. Ini guru menjadi komando seolah-olah dia jenderal bintang 4. Semua harus ikut, ya, himbauannya. Tak ada seperti itu salafus saleh. Subhanallah. Tak boleh kita dudukkan, kata Syekhul Islam, seseorang yang kita ikut dalam segala hal kecuali Rasulullah SAW semata, hanya Nabi semata. Allahu Akbar. Maka ini mengajarkan kepada kita bukan orang-orang yang dikungkung menjadi orang-orang yang tak merdeka dalam memilih. Ya, subhanallah. Inilah petunjuk Rasulullah dan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan katakan, Ustaz, ini khilaf, ini khilaf, ini khilaf. Jangan kau anggap semua khilaf itu mu'tabar. Ada khilaf yang syadz. Subhanallah. Ya, ada khilaf yang syadz. Ada yang mengatakan enggak, ini berkata fulan seperti ini. Subhanallah. Kita katakan banyak orang-orang, bukan hanya si fulan, rujukan agama ini. Ya, dan lihat dalilnya mana yang paling kuat. Ya. Berkata para ulama, man tatabba'ar rukhasa faqad tazandaq. Barang siapa ikut semua apa kata ulama, menurut ulama ini boleh kok, ini boleh kok, ini boleh kok, dikumpulkannya semua yang boleh-boleh, tazandaq, dia akan tergelincir menjadi munafik, zindiq. Ya. Sebagian orang ingin hawa nafsunya, dan saya sangat marah sekali dia kata ada orang bertanya, Ustaz, gimana hukum ini? Oh, gini-gini akhi. Tapi Ustaz, saya udah tanya kepada Ustaz yang lain. Dia bilang begini, ya Allah, ini orang qalilul adab. Untuk apa kau tanya kepada saya jika kau telah tanya kepada Ustaz yang lain? Ya, tak boleh seperti ini. Berarti dia mau cari apa? Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini tidak ada adab. Jangan sampai ada pada antum. Andai kata antum mau perbandingan, jangan benturkan satu alim dengan alim lain, ustaz dengan ustaz lain, talibul ilmi dengan talibul ilmi lain. Ustaz, antum katakan begini, tapi itu ustaz ini senior kita mengatakan, untuk apa kau tanya aku? Sana kau ikut sana. Wah, ini adab dalam bertanya. Ya, andai kata antum telah menerima jawaban, amalkan. Andai kata antum masih ragu untuk membandingkan, jangan laga satu fatwa dengan fatwa, satu ustaz dengan ustaz, satu syekh dengan syekh. Ini kan Syekh Albani membolehkan, ini kan Syekh bin Baz membid'ahkan. Ya akhi, dalam perkara bukan sifatnya khilaf. Ya, tak seperti itu cara beragama kita. Ya, ngotot harus ikut saya, ya harus ikut dia dan seterusnya. Maka tak boleh dalam hal ini kita pokoknya cari dulu mana yang membolehkan, itulah aku ikut. Ya, sehingga akhirnya tergincirlah kaki ini. Ikutlah kita pemahaman orang-orang zindiq munafik. Subhanallah. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, sebenarnya cukup dengan menyaksikan Nabi orang tergelincir, tapi perlu ditambahkan dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena telah kabur bagi sebagian orang datang belakangan. Karena semuanya mengklaim mereka itu juga ikut Nabi, mereka juga bawakan sunnah, mereka juga bawakan Quran. Maka jangan tertipu. Waspadalah, waspadalah. Subhanallah. Antum jangan semua antum kumpulkan, semua didengarkan. Subhanallah. Ilmu ini, agama ini adalah merupakan ilmu yang harus kita pahami. Dari mana kita belajar ilmu agama tersebut? Subhanallah. Jangan mentang-mentang ini ustadznya lucu, ini ustadznya hebat, ini ustadznya hafal kutubus sittah, ya, ini ustadznya hafal Taurat dan Injil. Bukan itu standarnya. Ya, Allahu Akbar. Naam. ومنها ما رواه عبد الله بن لحي
عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود وغيره وهو صحيح وقد تقدم. ومنها ما رواه عبد الله بن لحي عن معاوية. Di antara dalil bahwasanya tak cukup hanya sekedar mengatakan Quran dan Sunnah, butuh pemahaman sahabat. Ya, adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Luhai dari Muawiyah Abi Sufyan, bahwasanya dia suatu ketika berpidato. Ya, dia berpidato di tengah-tengah kami dan berkatalah ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah pernah berdiri seperti aku berdiri ini di tengah-tengah kalian, dan dia berkata dan aku hanya mengulangi perkataannya, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dari ahlul kitab mereka terpecah belah menjadi 72 ya agama, kelompok, sekte, dan sesungguhnya ya agama ini yaitu Islam akan terpecah belah menjadi 73 sekte. 72 sekte itu terancam mereka dalam neraka, dan satu saja yang dijamin mereka lah ahli surga, mereka itulah al-jamaah. Rawahu Abu Daud, hadis Abu Daud dan lain-lainnya, dan di hadis yang sahih. Ya, siapa yang selamat? Al-jamaah, mereka lah orang banyak. Jamaah secara bahasa adalah orang banyak. Disebut juga dalam beberapa riwayat as-sawadul a'zam, orang banyak. Ya. Secara bahasa, secara istilah adalah orang-orang yang mengikuti paham orang-orang terbanyak di masa Rasulullah SAW. Mereka disebut dengan nama jama'atus sahabah. Ya. Siapa yang ikut mereka masuk ke dalam jamaah. Yang tak ikut mereka di luar daripada jamaah. Humul jamaah, mereka lah jamaah. Yang dijamin masuk surga adalah jamaah. Bukan jamaah secara bahasa yang artinya orang paling banyak. Karena andai kata itu pemahaman yang paling banyak, maka setiap zaman berbeda-beda yang paling banyak. Zaman ini yang paling banyak adalah ahlul ahwa, ahlul bidah. Zaman ini yang paling banyak adalah orang-orang kufar. Berarti mereka lah yang akan masuk surga? Wallahi mustahil. Maka dimaksudkan dengan jamaah adalah jemaah pertama dalam Islam. Siapakah mereka? Mereka lah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan kata-kata jamaah ini ada kata-kata sawadul azam, juga ada kata-kata lain yang menjelaskan makna jamaah dan sawadul azam ini. Bukan jemaah setiap orang banyak setiap zaman, bukan. Apa dia yang menjelaskan maksud jamaah ini? Baca. Wa syahidu huna fi wasfil firqatin najiyati bil jama'ati wal uduli an idafatiha ila al kitabi wa sunnati ma'a annaha la yumkin an takhruja anhuma qat wa sirru fi dhalika yumkinu fi tanbihi ala al jama'ati allati fahimat nususul wahyain nususal wahyain wa amilat bihima ala muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun yawma idin jama'atun illa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walidzalika sahha ahlul ilmi fi syawahidi al-lafdul akhir al-warida في هذا الحديث من رواية الحاكم وغيره وهو قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشاهد هنا yang mau kita garis bawahi dari hadis ini fi wasfil firqatin najiyah bil jamaah, yang disebutkan dengan kelompok yang selamat itu adalah jamaah di sini. Wal udul an idhafati al kitab wa sunnah, dan di sini tidak disebutkan kecuali hanya jamaah saja. Tak disebutkan di sana yang selamat adalah yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tapi disebutkan yang selamat adalah jamaah. Subhanallah. Tadi sebelumnya dalam Al-Quran yang terancam adalah yang menyelisih Nabi SAW. Dalam ayat sebelumnya digabungkan antara Nabi yang menentang Nabi dan yang menentang jalan orang-orang selain daripada orang-orang mukmin. Ya, kata beliau,
ma'annaha la yumkinu an takhruja anhuma qat. Padahal jelas sekali, ya. Jamaah yang dimaksudkan ini tak akan mungkin menyelisih Quran dan Sunnah selama-lamanya. Tapi tak disebutkan Quran dan Sunnah. Wasirru fi dzalika. Rahasianya adalah yumkin fit tanbihi al jama'atil allati fahimat nususal wahyain. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan jamaah di sini adalah jamaah dalam memahami nas wahyu berupa Quran dan Sunnah. Di sini letak perbedaan kita. Antum jangan katakan Ustaz dia juga sebutkan dalil. Tuh kaum Khawarij mereka banyak dalil-dalilnya. Yang baiat imamnya banyak dalil-dalilnya. Yang mengkafirkan kita banyak dalil-dalilnya. Tapi pemahamannya tak benar. Subhanallah. Yang dimaksudkan dengan jamaah di sini adalah memahami nas wahyu Quran Sunnah, ya, sebagaimana yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa aminat bihima ala muradillahi wa rasul, dan mereka telah mengamalkan jamaah ini, mengamalkan konten daripada Quran Sunnah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Walam yakun yawma idzin jama'atun lil ashab Rasulillah, dan hari itu tak ada jamaah kecuali sahabat-sahabat Rasulullah. Ini dimaksudkan dengan jamaah karena sebagian orang mengatakan kau jangan sendiri-sendiri jalan. Kau ini aneh, semua kau aneh sendiri. Orang buat gini kau buat gini. Kau harus ikut jamaah. Kata Rasulullah SAW, humul jamaah. Mereka lah jamaah. Ini salah paham apa yang dimaksudkan dengan jamaah. Ya, karena itulah sebagian ulama mensahihkan dalam syawahid, dalam rangka rentetan hadis-hadis yang mendukung hadis ini, al-lafdzul akhar, ada redaksi lain yang terdapat dalam hadis ini dari riwayat Hakim dan lain-lainnya, yaitu ucapan Nabi yang menjelaskan siapakah jamaah tersebut yang disebut dengan nama firqah najiyah, kelompok yang selamat. Ma ana alaihi yaum wa ashabi, mereka itulah apa-apa orang-orang yang mereka mengikuti apa yang kulakukan pada hari itu dan para sahabat-sahabatku. Inilah rupanya maksud jamaah. Kalau Nabi enggak buat, kenapa kau buat saudaraku? Oh, ini kan baik Ustaz. Rupanya Nabi enggak tahu nih baik, kau lebih tahu pada Nabi SAW. Ya, tanya yang kau buat baik ini tahu enggak Nabi? Oh enggak Ustaz. Hebat kau. Nabi enggak tahu, kau tahu. Oh, Nabi tahu Ustaz, tapi kayaknya enggak diamalkan Nabi. Oh, berarti kau tuduh Nabi mengkhianati risalah Allah. Kau katakan Nabi tahu tapi Nabi diam tak sampaikan, celaka kau. Katakan kepada semua orang pandi-pandian dalam beragama, subhanallah. Katakan ini untuk mereka. Ya. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, inilah urgensinya harus ada rukun yang ketiga ini. Kalau antum tak memahami rukun ketiga ini, sebentar lagi antum tergelincir, tersandung ikut semua orang yang menyuarakan apa? Quran dan Sunnah. Nah, semua pun like, tap, like. Kalau Nabi hidup, para sahabat hidup, subhanallah, Nabi buat gini dengan para sahabat-sahabatnya. Kau bilang like seperti ini like. Siapa pemahaman yang diikutinya ini? Subhanallah. Syukurlah Nabi dan para sahabat sudah meninggal. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.